Misal ini GUU ya. GUU kita lihat di sini GUU. Ya, ini adalah valin ya, GUU valin. Nah, oke. Terus berikutnya Anda lihat kemudian bukan salah melihat ya, bukan ini yang diterjemahkan, yang ini ya. Saya salah kursor ya. Ini AUG bukan GUU, ini saya salah. Seharusnya CAA tadi. CAA itu glisin. Maaf, saya salah mendapatkan kursor. Yang diterjemahkan bukan ini. Ini kan antikodon. Ini kan antikodonnya diterjemahkan adalah ini. CAA, kita lihat CAA. CAA. Nah, ini glisin, GLN. Nah, maka ini glisin. UCU. Kita lihat UCU. UCU. Serin. Nah, ini juga serin. Kemudian GUU. GUU tadi sudah ya. GUU ada GUU. Tadi CU, sekarang GUU. Sorry, ini GUU. Kita lihat GUU, valin. Pasti ini valin juga. Nah, valin. CAC. Kita lihat CAC. C. Kita lihat C. Ya, CAC. CAC. Mana CAC? Ah, ini histidin ya, histidin. Pasti ini juga histidin. Ini juga histidin. Dan seterusnya, kalau sampai di sini UAA, don't stop. Ini ini harus berhenti. Tepat sebelum UAA. Ada UAA, UAG, UGA, don't stop. Oke, nah, di sini. Ini don't stop. Maka terminasinya adalah pada don't stop ini. Oke, itu cara menerjemahkan, cara proses sintesa protein, cara proses translasi khususnya. Berikutnya, translasi prokaryotik. Apa perbedaannya antara EU sama pro? Pada prokaryotik, saat proses translasi, perlu dipahami dulu, ada perbedaan struktur mRNA antara prokaryotik sama eukaryotik. Pada prokaryotik, itu banyak ORF, banyak macam ORF-nya, atau bagian segmen yang ditranslasi. ORF ya, operating frame. Seolah pada prokaryotik mRNA itu terdapat banyak ORF. ORF itu bagian ditranslasi, operating frame. Ada 3 macam, 1 dan 3 atau lebih ya. Tapi kalau pada eukaryotik cuma 1. Nah, itu harus dipahami dulu perbedaan struktur mRNA pada pro sama eukaryotik. Pada prokaryotik, karena ORF-nya itu banyak, maka setiap ORF itu sebenarnya hasil dari proses transkripsi dari gen yang berbeda. ORF1 dari gen A, ORF2 dari gen B, ORF3 dari gen C. Maksudnya seperti itu. Setiap ORF ini akan ditranslasikan oleh ribosom yang berbeda. Maka ORF1, ribosom 1, ribosom 2, ribosom 3 sampai ORF3 ya. Jadi ORF1 ribosom 1, ORF2 ribosom 2, ORF3 ribosom 3. Kemudian setiap ORF ini hasil translasinya itu menghasilkan protein yang berbeda. ORF1 menghasilkan protein A, ORF2 menghasilkan protein B, ORF3 menghasilkan protein C. Nah, Anda lihat di sini dalam proses translasi ternyata membutuhkan sekian banyak ribosom atau bersifat poliribosomik dan menghasilkan banyak protein. Maka protein bersifat heterogen. Dan juga ini melibatkan banyak ORF, maka bersifat polisistronik. Karena apa? Setiap ORF mewakili gen, sistron itu gen. Bersifat poliribosomik karena banyak ORF ini, bersifat poliribosomik juga bersifat protein hasil translasi berupa protein hidrogen, bersifat hidrogen. Kemudian pada eukaryotik ORF cuma 1, maka bersifat cuma gen 1 kan, maka bersifat monosistronik. Setiap ORF itu ditranslasi oleh menggunakan 1 ribosom. Dan karena ORF cuma 1 juga protein cuma 1 macam, maka pada eukaryotik bersifat monoribosomik dan proteinnya cuma 1 bersifat homogen proteinnya. Oke, itu perbedaan antara keduanya. Oke. Nah, proses pasca translasi. Selama proses translasi dan sesudahnya, rantai polipeptida protein yang terbentuk diadakan proses folding atau penggulungan atau pelipatan oleh protein chaperone namanya, secara spontan membentuk protein fungsional dengan konformasi
aduh ini ada yang tertutup ini. Oke, dengan konfirmasi yang berbeda. Ini kalau saya klik ini kembali lagi. Oke. Selama proses translasi dan sesudahnya, rantai polipeptida atau protein yang terbentuk diadakan proses folding atau menggulung dan melipat ya, oleh protein chaperone. Ini protein chaperone ya. Inilah protein chaperone-nya. Secara spontan membentuk protein fungsional dengan konformasi bentuk yang spesifik. Konformasi ini berupa suatu molekul 3 dimensi dengan struktur sekunder dan tersier. Pertama ini proteinnya bentuknya seperti ini. Pertama adalah bentuknya primer ya, kemudian ditekuk menjadi sekunder, kemudian menjadi tersier, bahkan menjadi kuartener nanti ya. Contoh protein kuartener kita temukan pada hemoglobin ya. Ini proses maturasi protein. Yang ini protein chaperone yang digunakan untuk proses folding ya, seperti ini dimodifikasi proteinnya sehingga terbentuk protein yang tadinya linear ya, primer, maka akan membentuk sekunder, kemudian menjadi tersier, ini kuartener menggunakan protein chaperone ini. Nah, proses yang kuartener ini banyak kita temukan pada hemoglobin ya. Oke, nggak usah ini, bisa dipelajari sendiri, nggak usah membebani. Oke, macam-macam protein ya, macam-macam macam-macam RNA. Oke, kita lihat sekarang ya. Ini sekarang perbedaan proses sintesa protein antara pro sama eukariotik ya. Kita amati sekarang dari proses ini, diawali dari makhluk prokaryotik. Oke, kita lihat. Gene information is processed differently in prokaryotes and eukaryotes. Pertama ini adalah proses translasi berlangsung di sitoplasma. mRNA terbentuk langsung ditranslasi oleh ribosom. Oke. Ini protein pertama terbentuk. Oke. Ini ribosom lagi, protein kedua terbentuk. Nah, ini adalah proses transkripsi translasi, ini berlangsung di sitoplasma. Jadi soalnya pada prokaryotik proses transkripsi maupun translasi berlangsung di sitoplasma. Itu menjadi sebuah catatan penting ya. Ini tadi sudah ada fenomena poliribosomik, polisistronik sudah kita bahas di depan tadi. Oke, berikutnya adalah nah, sekarang pada eukaryotik proses transkripsi berlangsung pada nukleus. Ya, seperti sebelumnya, ini adalah hasil proses transkripsi pertama kali terbentuk pra-mRNA. Apa yang terbentuk? Ini masih campuran antara intron sama exon. Kemudian terjadi proses splicing. Oke, dilihat. Ya, ini proses splicing. Ini transkripsi berlangsung di eukaryotik. Nah, ini proses transkripsi berlangsung dua tahap. Pertama pembentukan pre-mRNA, kemudian proses maturasi pembentukan mRNA, kemudian pembentukan poli A dan Cap5. Nah, ini berlangsung pada eukaryotik, berlangsung pada nukleus. Nah, sekarang adalah pada translasi, berlangsung pada sitoplasma. Dan Anda lihat ini hasil translasinya menghasilkan satu macam protein dan menggunakan satu macam ribosom. Maka ini bersifat poliribosomik sama ini bersifat monoribosomik, juga bersifat proteinnya bersifat homogen ya. Ingat, ini bersifat monoribosomik dan proteinnya bersifat homogen. Ini yang perbedaan antara sintesa protein sama eukaryotik dan prokaryotik. Anda dapat membedakan apa perbedaan. Kalau prokaryotik transkripsi sama translasi berlangsung pada sitoplasma di tempat yang sama. Kalau pada eukaryotik transkripsi berlangsung pada nukleus, translasi berlangsung pada sitoplasma. Itu ya perbedaan tentang